warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan gue Apri. Di RBP dulu gue jabat ketua di periode kedua. Jadi dulu pertama itu Akbar, yang besar tuh badannya tuh. Terus gua, yang Kuru, yang ketiga yang sedang tuh, Tito. Dulu di RBP kita having fun aja sih. Kita nggak pernah mikirin nanti gimana, ini gimana, itu gimana. Pokok segala sesuatu yang bikin kita seneng ya udah dilakuin aja, syuting, donasi, segala macem lah gitulah. Jadi cukup dah, nggak usah panjang-panjang perkenalannya. Kalau pertama kali ketemu, udah pasti jelas dulu kita satu kampus ya. Adalah salah satu kampus swasta elit ya di Jakarta Pusat, di samping UKI yang sering tawuran, asik. Universitas Persada Indonesia UPI ya. Jadi di situ kita sama-sama mahasiswa angkatan 2010. Dulu kita sama-sama angkatan 2010. Ya udah berawal dari ada tugas dari dosen segala macem. Terus kita bikin tugas-tugas bareng. Ternyata kok klop gitu kan. Ternyata cocok sama begonya, sama gilanya, sama gembelnya. Ya udah. Ya, jadi kita tuh memang di circle Dajjal ya. Semuanya. Udah dimulai dari situ. Gue inget banget dulu di Taman Suropati. Di Taman Suropati dulu sebelum RBP itu kita bingung tuh nyari nama kan. Dari kita production ya dulu ya. Iya kan? Dari kita production lah gitu-gitulah. Akhirnya mencetuskan diri lah dari filosofinya tuh bordir itu kan kayak karya seni ya. Membordir di suatu kain yang polos. Jadi filosofinya sih dari situ kita. Jadi kita sepakat menamakan komunitas kita itu adalah RBP Rumah Bordir Production. Kayak gitu doang sih. Oh, definitely not. Asik. Kita tuh bukan cuma film doang, banyak, so much dari penggalangan dana kita oke. Maksudnya kalau misalkan ada segala sesuatu yang lagi viral gitu, kita sebisa mungkin kayak ya udah ikut aja, kita keliling cari-cari donasi di lampu merah, donasi di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, kayak gitu sih. Kalau film itu lebih ke hobi aja sih. Jadi walaupun itu hobinya kita bikin film, produksi atau syuting segala macam, tapi kita nggak melulu tentang itu. RBP tidak sesempit itu guys, RBP itu luas. Nggak ada. Momen yang paling dirindukan udah pastinya dari waktu aja kita sekarang udah beda nih. Ya yang dirinduin tuh satu waktunya itu loh. Dulu kan kalau mau ngapa-ngapain kan masih sama ya. Mau kesini oke, mau kesana oke. Bahkan gue inget banget selesai kita wisuda, gue 2 hari nggak pulang ke rumah men. Langsung masih pakai jas, masih komplit, masih full outfit pulang dari wisuda. Jadi yang paling kalau ditanya yang paling ngangenin selain syuting ya itu waktu kumpulnya itu yang sekarang udah susah. Ya time flies ya guys. Jadi ya udahlah. Sekarang sebisa mungkin kita kayak main game bareng, segala macam bareng. Jadi walaupun nggak ketemu face to face, tapi kita masih bisa silaturahmi. Kalau main game malah jadi berantem itu sih menurut gue ini doang ya, bumbu-bumbu doang. Jadi nggak usah terlalu dipikirin, ntar juga balik lagi. Seluruh Indonesia tahu gue toxic. Film apa yang paling berkesan pas produksi sama dia? Oh, Film apa? udah pasti bisnis Tuhan sih. Karena itu gua melangkahkan kaki dari rumah itu sebulan lebih untuk proses produksi bisnis Tuhan. Jadi jauh dari keluarga, segala macem deh. Nggak jauh dari Tuhan juga lah. Tuhan itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Kalau produksi yang paling berkesan sih itu ya bisnis Tuhan. Tapi kalau dirunut lagi, ditarik lagi lebih belakang lagi itu produksi The Secret of Unhappiness. Oh, damn. Itu adalah film pertama yang skripnya gue tulis di buku tulis. Itu adalah tugas kita, jadi disitulah cikal bakal RBP tuh, The Secret of Unhappiness. Apa yang sudah dan belum tercapai di RBP? Kalau gue sih pribadi sih nggak pernah menargetkan ya pengen seperti ini, pengen seperti itu di RBP, karena go with the flow aja. Kita nggak pernah yang kayak gimana-gimana. Tapi sejauh yang gue tahu ya, kita tuh memang dulu bermimpi pengen produksi film yang diputar di bioskop. Dan ternyata kita udah pernah merasakan film kita diputar di bioskop. Walaupun tiketnya nggak dijual, tapi literally diputar di layar bioskop. Ya menurut gue salah satu impian terbesar RBP sudah tercapai lah. Kayak gitu sih. Apa yang kamu pikirkan di benak kamu tentang Andre? Sorry, gue merinding nih. Alasannya yang pertama, kita atau gue pribadi nggak ada di samping dia di saat-saat terakhir dia. Kita nggak tahu dia sakit. Dia tuh menyembunyikan rasa sakitnya, maksudnya dia tuh nggak mau teman-temannya tuh tahu kalau dia tuh lagi
lagi sekarat gitu. Dia tuh nggak mau tahu kalau orang-orang di sekitarnya atau orang-orang terdekatnya, sahabat-sahabatnya tuh tahu kalau dia tuh lagi berjuang gitu. Jadi kalau ditanya satu kata tentang Andre ya gue sorry, maaf. Di momen apa yang tiba-tiba kamu bisa mengingat RBP? Banyak sih kalau gue. Kalau inget RBP, gue lagi nonton film pun gue bisa kepikiran RBP. Gimana prosesnya. Jadi gue tuh nonton film tuh kadang-kadang tuh gue nggak nonton filmnya, tapi kayak ngeliat di belakang layarnya kan gue pernah ngerasain nih kayak gini kayak gitu. Terus kayak denger musik juga banyak lah, musik-musik yang kalau kita lagi produksi atau kita lagi pergi kemana liburan sama anak-anak RBP yang kita puter, terus tiba-tiba kayak nggak sengaja gitu gue denger lagi di mana, kayak di kafe atau di jalan atau di mana. Ya itu mengingatkan gue dengan RBP banyak banget kalau hal-hal yang mengingatkan sih. Jadi nggak cuma 1-2 tapi banyak banget. Game juga ngingetin gue sama RBP. COC. Kira-kira RBP bisa digantikan dengan apa sih? Apa alasannya? RBP bisa digantikan dengan apa sih? Nggak ada lah. RBP itu adalah tempat. RBP adalah tempat kita tumbuh, tempat kita berkarya, tempat kita beramal mungkin, karena bukan cuma tentang produksi, jadi banyak lah. Jadi RBP tidak tergantikan. Nggak ada yang bisa gantiin karena memang udah seperti itu. Jadi kalau ditanya bisa digantikan dengan apa, ya tidak ada yang bisa menggantikan. Dan gue percaya apapun di dunia ini yang terjadi dalam hidup lo tidak akan pernah tergantikan. Walaupun itu sudah hilang, tapi akan tetap di hati. Bagaimana proses dan perjuangan membangun RBP? Proses membangun. Oh, sudah pasti tidak mudah karena banyak kepala di situ ya kan. Lo tahu sendiri. Ada yang begini, ada yang A, ada yang B, ada yang C. Gimana caranya dari huruf-huruf itu kita jadiin kata, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau proses sih ya nggak mudah, tapi ya balik lagi karena yang kita lakukan adalah sesuatu yang kita sukai. Jadi ya udah, apapun yang ada di jalan lo ya udah, terobos aja bos. Kalian kan sering bareng. Ketika kalian bisa kan berasa atau enggak sih? Awal-awal ya, karena ya gimana ya, yang dulunya bahkan kita satu kontrakan ya. Ada satu waktu dalam hidup kita tuh yang kita lebih banyak menghabiskan waktu sama anak-anak dibanding sama keluarga di rumah. Jadi ya pasti berasa awal-awal. Tapi ya balik lagi, karena biasa ya. Jadi walaupun memang udah pada akhirnya dengan jalannya masing-masing, tapi kan kita nggak putus begitu aja, tetap banyak yang bisa kita lakuin gitu loh, walaupun nggak face to face ataupun nggak every single day setiap hari ketemu, tapi yang nggak benar-benar langsung putus brak gitu. Jadi pelan-pelan lah, bisa karena terbiasa sih menurut gue, walaupun ya awalnya ya masih terasa lah gitu. Kira-kira RBP mau sampai kapan sih? Forever and ever, karena kayak balik lagi, kalau segala sesuatu yang dirasain tuh nggak akan pernah berakhir. Ya udah, walaupun memang kenyataannya udah nggak produksi lagi atau nggak syuting yang gimana lagi, tapi kan itu balik lagi, kita bukan RBP itu bukan RBP sama dengan syuting, bukan. RBP itu ya udah tempat kita berkeluarga lah, maksudnya kita masih bisa ngomongin banyak hal selain syuting. Jadi ya nggak pernah berakhir, ibarat angka 8 udah muter aja kayak gitu sih menurut gue ya. Sebutin 5 lagunya RBP. Lagu RBP nih ya, yang mengingatkan gue lagunya RBP, lagu-lagunya No Stress, itu mengingatkan gue sih sama RBP. Lagu-lagunya siapa tuh, band indie tuh, aduh gue lupa deh namanya. 420 juga mengingatkan gue sama RBP tuh. Lagu-lagunya Peter Pan, sekarang Noah, itu juga mengingatkan sama RBP. Iya, yang sering kita putar di mobil lah kalau lagi liburan sama anak-anak, itu juga sih. Tapi gue lupa lah kalau nama-nama penyanyinya gitu. Oh, lagunya ini. Hey man upon the hill up here. Itu lagu siapa tuh? Nah, Star and Rabbit itu juga mengingatkan gue tuh. Waktu kita dikontrakan. Banyak lah. Momen paling lucu di RBP. Ini saking banyaknya gue bingung nih anjing. Kalau yang berkesan banyak ya, salah satunya itu salah satu pencapaian terbesar kita itu juara 3 di Sindo TV. Kalau momen terlucu banyak banget, apalagi pas syuting. Ya yang sepintas nih ya, yang kegokilan gue, yang gue mainin reflektor dijadiin kupu-kupu, yang begitu-begitu, ya gak? Yang Akbar tiba-tiba lagi ngapain terus tiba-tiba kentut, yang baunya udah nggak tahu, nggak jelas deh baunya deh, banyak banget. Terus yang lucu dan menegangkan ketika syuting Bisnis Tuhan, Tito kemasukan kumbang di kupingnya, oh damn, itu banyak sih. Yang tiba-tiba syuting Aris bad mood, yang lagi syuting tiba-tiba Firman makannya ribet, yang tiba-tiba syuting
syuting Jojo marah-marah banyak. Ya banyak banget lah kejadian lucu, saking banyaknya gue udah bingung deh nyebutinnya, banyak banget. Lo kalau RBP dibikin lagi reuni, kumpul-kumpul atau bikin satu film jadi ajang silaturahmi, masih mau nggak sih? Karena gue orangnya suka realistis dan optimis, gue sih mau aja selama waktu dan rezekinya ada. Waktunya ada, rezekinya ada, gas kalau gue mah. Suka duka di RBP, apa yang ingin lo sampaikan ke mereka? Kalau suka duka di RBP sih, ya mungkin dulu kan zaman, walaupun sampai sekarang ya, tapi dulu kan istilahnya kan zaman kuliah gitu kan, ekonomi terbatas, ini itu terbatas gitu. Mungkin dulu dukanya tuh kayak misalkan kumpul di mana gitu, terus lagi ketepatan kayak lagi nggak pegang duit atau lagi gimana gitu kan. Tapi nggak enak gitu loh mau ngomong gitu, kayak misalkan mau ngumpul di mana, tiba-tiba kita namanya mahasiswa kan, nggak selalu pegang duit gitu. Terus kayak misalkan lagi produksi tiba-tiba kita nemuin kendala-kendala segala macem. Dukanya sih lebih ke situ kalau gue ya. Kalau duka yang kayak sedih atau gimana sih enggak lah, nggak ada. Paling kayak adu argumen doang, menurut gue mah itu normal-normal aja karena kan di RBP kan kepalanya banyak ya, jadi nggak ada sesuatu yang mulus lah, pasti ada aja yang diargumentasikan. Asal nggak ini aja, asal nggak saling keras kepala gitu. Jadi kayak yang satu keras, kita harus yang satu lembek, atau yang satu nenangin, atau yang satu ngalah, kayak gitu sih. Sekarang mungkin udah pada tua, udah pada tahu kali. Sukanya mah banyak banget. Di RBP bisa belajar produksi, yang pertama. Yang kedua bisa belajar menempatkan diri, bisa belajar menempatkan emosi, bisa belajar kayak lo bersimpati, lo berempati, banyak banget di RBP mah. Jadi kalau dibilang suka, ya jauh lebih banyak ketimbang dukanya gitu. Gue jadi bisa tahu gimana menyikapi hal yang terjadi kalau kita lagi di satu organisasi. Gue lebih bisa menyikapi, oh nih kalau kayak gini nih anaknya gimana gitu. Ya banyak lah yang diambil dari RBP. Hah? Pesan untuk RBP menurut gua sih bukan tetap sih ya. Maksudnya pesannya itu jangan terlalu jangan terlalu, bukan mengharapkan ya. Tapi kita tuh tetap bisa bersilaturahmi atau saling sapa satu sama lain walaupun ya tidak seperti dulu gitu loh. Karena kan memang suasana terus juga keadaan juga udah berbeda gitu. Tapi kalau pesan gue yang lebih mendalam tuh sih ya udah nggak perlu mikir yang gimana gitu. Kita tetap silaturahmi, apapun medianya, apapun kondisinya gitu. Jadi nggak akan pernah putus sih kalau menurut gue. Karena menurut penelitian kalau lo sudah bersahabat lebih dari 7 tahun, persahabatan itu akan selamanya. Walaupun keadaan udah nggak sama, tapi kita masih bisa tetap silaturahmi kok. Nggak usah terlalu gimana-gimana lah, nggak usah terlalu baper, ya nggak usah terlalu mikirin yang macem-macem. Udah, jalanin aja walaupun udah nggak sama. Dari antara semua film, dialog apa yang paling hafal? Berhenti. Sumpah ya, itu ya, aduh gimana gitu, kayak udah syutingnya siang-siang panas-panas, terus kita ngarahin talent yang bener-bener belum pernah acting, si Dede itu ya, naik sepeda engkol, nggak bisa naik sepeda, ya itu sih yang kadang-kadang kalau ada adegan film di mana gitu ya gue ingetnya itu. Kalau di rumah nih, misalkan gue tiba-tiba lagi kayak ngobrol sama orang di rumah terus tiba-tiba lagi nonton TV terus ada adegan gitu ngomongin nyetopin angkot, ya gue ingetnya itu si Dede naik sepeda itu berhenti ya udah gitu sih yang paling kocak menurut gue. Rumah Bordir Production, cincai lah.